5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik, di subtema 3 ini kita belajar lebih semangat lagi. Adik-adik, kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana ya sikapmu atas keragaman itu? Tentunya kita harus menjaga keragaman yang ada. Kita harus menghargai dan menghormati dengan adanya keragaman ini adik-adik. Keragaman ini membuat kita itu menjadi indah, kaya akan budaya, dan menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang besar adik-adik. Jadi kita harus menjaga keragaman yang ada. Adik-adik, kita akan membaca bacaan tentang supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah itu unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa, maka lakukan upaya berikut ini adik-adik. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka adik-adik. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita ini kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Ya, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Diambil dari kidnesia.com. Adik-adik, mari kita lakukan sikap-sikap yang diterangkan dalam bacaan ini. Menghargai agama orang lain, ya, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, dan selalu mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan cara menghargai, menghormati, menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Adik-adik, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, mari kita cari tahu artinya bersama-sama. Contohnya di sini ada kata adat. Adat itu artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Lalu tadi ada kata toleransi. Toleransi itu berarti bersikap menghargai orang lain. Lalu ada kata ibadah, kita sering mendengar kata ibadah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan yang didasari dengan ketaatan, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya ada kata kebudayaan. Nah, kebudayaan itu artinya adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan,
kesenian, dan adat istiadat. Lalu ada kata persatuan. Persatuan itu adalah gabungan, ikatan atau kumpulan beberapa bagian yang akhirnya sudah bersatu. Mungkin ini tadi kata-kata sulit dan arti yang bisa kalian ketahui. Mari kita cari pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Nah, di sini terdapat pokok pikiran dari paragraf 1 sampai paragraf 4 pada bacaan teks tadi adik-adik. Misalnya di paragraf 1, pokok pikirannya adalah negara Indonesia itu memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Lalu di paragraf kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Itu pokok pikirannya. Di paragraf yang ketiga itu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan paragraf yang keempat pokok pikirannya adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Adik-adik, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Ya, supaya apa adik-adik? Ya, supaya mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus melaksanakan ajakan yang ada pada teks tadi, menghargai agama orang lain, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Itu sih untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia adik-adik. Nah, keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Lalu apa maksudnya? Nah, maksud dari kalimat ini adik-adik bahwa keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia ini akan menjadi daya tarik, menjadi magnet di sini adalah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mau berkunjung ke Indonesia. Kebanyakan wisatawan berkunjung ke Indonesia itu karena Indonesia itu memiliki budaya yang sangat banyak, yang sangat unik dan menarik banyak wisatawan. Nah, ngomong-ngomong di sini ada kata magnet, kita akan belajar tentang magnet adik-adik. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu kalian bisa melakukan kegiatan berikut ini. Adik-adik, kalau kalian punya magnet, sediakan magnet adik-adik. Boleh magnet batang atau magnet lainnya. Kalau di sini di gambar ini adalah magnet U ya. Nah, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul ya, jarum pentul ini, lalu peniti, pensil, pakai kerikil, daun, letakkan semua di atas meja. Lalu dekatkan magnet ini kepada benda kecil-kecil tersebut. Catatlah hasil pengamatan kalian, lalu kalian harus berhati-hati saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti karena ini kan sangat tajam ya. Jangan sampai ada jarum pentul atau peniti yang jatuh ke lantai lalu kita injak, nanti akan berdarah ya adik-adik ya. Nah, dari percobaan ini apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Nah, yang terjadi ada beberapa benda yang ditarik oleh magnet dan ada beberapa benda yang tidak tertarik oleh magnet adik-adik. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, benda yang bisa ditarik oleh magnet itu ada jarum pentul dan peniti. Berikutnya, benda apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, yang tidak bisa ditarik itu ya pensil, kerikil, dan daun. Adik-adik, magnet itu mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Tadi contohnya adalah jarum pentul dan peniti ya adik-adik yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kalian bisa melakukan kegiatan percobaan yang kedua. Sediakan 2 magnet batang ya. Magnet yang pertama dan magnet yang kedua. Ini magnet yang pertama, ini magnet yang kedua. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya
salah satu batang ini ya kita tandai A dan B. Batang yang kedua juga, magnet yang kedua kita tandai A dan B. Lalu dekatkan ujung A dari magnet 1 ke ujung A juga pada magnet 2. Lalu apa yang terjadi? Lalu berikutnya dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Lalu amati yang terjadi. Yang kelima, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Dan lalu dekatkan sama-sama ujung magnet B di magnet 1 dan magnet 2. Lalu apa yang terjadi? Nah, inilah yang terjadi adik-adik. Coba perhatikan apa sih bedanya? Ya. Lihat di sini, ketika magnet 1 yang B didekatkan dengan magnet 2 yang A, mereka itu saling melekat. Magnetnya akan menempel. Berbeda dengan yang ini. Magnet satunya B, magnet 2-nya B didekatkan, mereka tidak mau menempel. Mereka malah menjauh. Pernah tidak adik-adik menempelkan magnet, 2 potong magnet kalian tempelkan tapi tidak mau menempel? Ada yang mau menempel, ada yang tidak mau menempel. Nah, ini sistemnya seperti ini juga adik-adik. Mengapa kok bisa seperti ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Jadi ketika ujung A magnet 1 diletakkan dengan ujung A magnet 2, jadi sama-sama namanya, kedua ujungnya akan saling menolak. Tetapi di sini kalau salah satu ujung magnetnya, misalnya magnet satunya A, magnet 2-nya B, kedua ujung tersebut akan saling menarik dan menempel. Yang ketiga, jika ujung B magnet 1 didekatkan dengan magnet ujung A magnet 2, ya akan menarik juga. Tetapi kalau didekatkan yang sama, ujung B dan ujung B dari magnet 1 dan magnet 2, mereka akan saling tolak menolak seperti ini adik-adik, tidak mau melekat. Nah, kesimpulannya apa? Oh, ternyata di ujung magnet itu kalau kita dekatkan dengan magnet yang lain yang senama, otomatis mereka akan menolak. Tetapi kalau mereka tidak senama, ya ujungnya tidak sama, mereka akan saling menarik. Itu kesimpulannya adik-adik. Sebuah magnet itu mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet itu bisa disebut dengan kutub. 2 kutub magnet yang berlawanan ini bisa disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Tadi kan kita menandainya dengan A dan B. Sebenarnya itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Magnet itu punya kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, seperti ini ya, magnet B dengan B, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Mereka akan saling menjauh kalau kutubnya didekatkan yang sama. Sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua kutubnya itu akan saling tarik menarik. Itulah uniknya magnet adik-adik. Interaksi 2 buah magnet yang didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya ini disebut dengan gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih itu saling berinteraksi. Nah, adik-adik, yang perlu kalian ketahui, gaya magnet ini dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas ini adik-adik. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan arah selatan. Kalau dalam kompas, utara itu north adik-adik, biasanya disingkat dengan N. Kalau selatan S ya. Nah, di sini pada kompas ini terpasang sebuah magnet berbentuk jarum ini adik-adik.
Jika diletakkan mendatar, jarum kompas ini akan selalu menunjukkan ke arah utara dan ke arah selatan. Nah, adik-adik sudah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menuju arah utara dan arah selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Nah, adik-adik coba kalian bisa praktekkan, ambil sebuah uang logam, lalu kalian menuju halaman atau menuju lapangan. Pegang uang logam itu kuat-kuat, lalu lemparkan dengan kuat juga ke arah atas. Apa yang terjadi dengan uang logam tersebut? Lakukan sebanyak 5 kali adik-adik ya. Lempar ke atas, lalu logam itu apa yang kalian amati? Logam itu setelah ke atas, dia akan tetap jatuh kemana? Jatuh ke bawah. Mengapa kok bisa demikian ya? Nah, ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Nah, uang jatuh kembali ke bawah ini karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Jadi gaya gravitasi bumi ini menyebabkan semua benda apapun pasti kalau jatuh itu ke arah bawah. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah, misalnya saja bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Jadi karena ada gaya tarik bumi ini, gaya gravitasi bumi ini, semua benda yang dilempar ke atas atau jatuh pasti arahnya ke bawah. Nah, adik-adik, uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, maka kamu akan kehilangan uang logam itu adik-adik. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi adik-adik, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena akan melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri juga dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah adik-adik. Oleh karena itu gaya gravitasi itu sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon. Itu tadi ya informasi mengenai gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.